Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dengan sebagaimana mestinya. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembahasan pada materi bahasa Indonesia, yaitu bab 1 tentang menyusun laporan hasil observasi. Pada pertemuan yang lalu kita tengah membahas tentang sistematika daripada menyusun laporan hasil observasi, di mana kita mengenal tentang latar belakang masalah. Kemudian juga dalam latar belakang masalah itu kita membuat yang namanya identifikasi masalah. Nah, pada pembuatan latar belakang masalah sudah Bapak sampaikan sebelumnya bagaimana cara mencari satu masalah yang tentunya kalian pahami dan tentunya kalian juga bisa membahas tentang kajian tersebut sehingga kalian dapat memberikan alasan, memberikan satu statement di mana mengapa kalian mengkaji atau ingin menganalisis daripada kajian tersebut gitu ya. Karena ini adalah berkaitan dengan apa yang ada pada pengetahuan kalian. Silakan kalian paparkan dalam bentuk tulisan, yaitu di Microsoft Word pada pertemuan yang lalu gitu kan. Membuat latar belakang masalah, kemudian juga membuat identifikasi masalah. Di mana identifikasi masalah ini ternyata setelah kita mengenal tentang masalah-masalah yang ada, kemudian kita juga mengambil sampel-sampel di mana kira-kira dalam peristiwa atau dalam kejadian itu apa saja sih masalah yang dapat timbul atau hal-hal yang dapat kita kaji lebih ulang dalam penelitian yang akan kalian bahas pada kemudian hari gitu kan. Nah, Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang bagian berikutnya. Tadi kalau kita membahas mengenai pendidikan, yaitu bentuk daring, pembelajaran jarak jauh atau daring di rumah, bagaimana keberpahaman siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, baik dalam berupa aplikasi apapun seperti Google Classroom, kemudian juga Google Form, kemudian juga dalam bentuk YouTube dan lain sebagainya, adalah upaya guru di dalam memberikan penjelasan kepada siswa saat pembelajaran berlangsung. Nah, hal yang berikutnya adalah ternyata proses pembelajaran jarak jauh ini itu tidak semuanya bisa mengikuti dengan baik. Kenapa? Karena ternyata banyak kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan jarak jauh itu gitu ya. Nah, maka timbul masalah yang kemudian itu adalah sebagai latar belakang kita untuk menyampaikan berita ternyata pembelajaran jarak jauh ini tidak terlalu bagus di dalam perkembangan pemahaman siswa gitu. Tapi berbeda halnya ketika kita melihat daripada mengapa terjadinya PJJ ini, karena ada yang namanya pandemi COVID-19. Sehingga ini adalah mengurungkan waktu beberapa minggu atau bahkan bulan dan tahun karena virus ini merupakan satu virus yang dimana manusia itu bisa mengalami kematian kan, seperti itu. Maka inilah hal yang serius sehingga pemerintah memberikan atau memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh di rumah gitu ya. Bahkan sekarang sudah banyak pelatihan-pelatihan di mana guru diberikan pelatihan untuk memberikan pembelajaran jarak jauh di rumah gitu ya, dengan berbagai aplikasi yang diberikan oleh sekolah dari pemerintah tersebut. Nah, itu adalah latar belakang masalah itu adalah bentuk rumusan masalah yang kita akan dapatkan di mana ternyata PJJ ini tidak semua bisa berjalan dengan baik karena banyak masalah yang dihadapi sehingga dapat menghambat pemahaman siswa dalam memahami materi. Kalau seandainya kita lihat pembelajaran secara langsung, maka guru memberikan materi, kemudian ada bentuk pertanyaan dari siswa dan juga argumentasi dari siswa.
Kemudian juga pertanyaan yang berkaitan dengan materi akan disampaikan oleh siswa kepada guru. Nah, kemudian guru memberikan penjelasan kembali tentang jawaban yang ditanyakan oleh para siswa itu. Nah, berbeda halnya ketika kita belajar di daring seperti ini, ya, karena daring seperti ini adalah bentuk pembelajaran yang memang secara record, ya, secara rekaman, bukan secara langsung, ataupun langsung hanya sebatas WA saja, grup WA gitu ya. Tapi kalau saya eksklusif langsung dari guru kepada murid bisa saja melalui Zoom meeting atau Zoom Meet. Cuman terkendalanya adalah tidak seluruh siswa atau mungkin guru juga bisa memberlakukan sistem pembelajaran berbentuk Zoom meeting atau Zoom Meet ya. Kenapa? Karena mungkin bisa juga ya kuota yang terbatas, kemudian juga mungkin banyak kuotanya tapi ya mungkin jaringan sinyalnya kurang baik. Nah, itu adalah bentuk hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, itu tadi latar belakang masalah kita pahami bahwa ketika saya ingin mengungkapkan satu analisa atau definisi tentang PJJ yang terjadi di Indonesia ini ya pada perspektif pendidikan ya, ternyata pendidikan yang diberlakukan untuk PJJ ini ternyata tidak seluruh siswa atau guru juga bisa ya memberlakukan sistem pembelajaran ini dengan semaksimal mungkin. Ya, kalau bisa dibilang adalah ala kadarnya. Kenapa? Karena ini adalah berbenturan dengan pemahaman siswa, kemudian juga transfer of knowledge dari guru kepada para siswa, gitu ya. Dan juga berkaitan dengan media. Karena salah satu bentuk peran penting daripada sistem daring ini adalah dari media. Kenapa? Karena media yang memprasaranai, ya kan, yang mensaranakan dari guru kepada siswa, ya gitu, bisa berbentuk sinyal dan lain sebagainya. Itu adalah saya contohnya adalah memberikan satu rumusan ketika kita membuat satu masalah di latar belakang masalah. Kira-kira apa sih ya hal yang melatar belakangi kita membuat penelitian tentang itu gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tentang identifikasi masalah ya, dimana setelah kita mengkaji lebih ulang latar belakang kenapa kita mengkaji akan hal itu, maka kita buat beberapa masalah yang kira-kira berkaitan dengan identifikasi yang kita telah dapatkan di latar belakang masalah. Ya, contohnya begini, identifikasi itu adalah berbentuk apa? Berbentuk pernyataan. Ya, pernyataan di mana pernyataan ini juga tidak bisa kita langsung mengungkapkan begitu spesifik atau mungkin juga begitu gamblang ketika kita mengatakan bahwa semua siswa atau semua guru atau mungkin semua orang tua, nggak bisa. Tapi kita gunakan ada sebagian gitu ya. Contohnya seperti ini. Ketika saya tadi membahas tentang keberhasilan dari PJJ gitu ya, maka kita akan membuat satu identifikasi masalah dari mana? Dari pernyataan. Identifikasi masalah berarti dari pernyataan. Apa pernyataan seperti ini? Ada sebagian siswa yang tidak memahami tentang beberapa aplikasi pembelajaran di Google seperti itu. Itu satu identifikasi. Kemudian yang kedua adalah ada sebagian guru yang juga tidak memahami dari sistem daring seperti ini. Kemudian juga yang ketiga adalah ada sebagian orang tua yang tidak memiliki kekhususan material dalam membeli kuota, kan seperti itu. Itu adalah contoh daripada identifikasi masalah. Berarti apa? Berarti kita membuat satu statement kira-kira dari latar belakang masalah yang kita dapatkan itu, yang kita telah analisis itu, kira-kira apa sih masalah yang bisa terjadi pada proses itu ya. Maka kita buat seperti identifikasi masalah berupa pernyataan ya. Pernyataan berapa? Ya bisa 2, bisa 3 gitu ya. Paling minimal sih 3. Kenapa? Karena kita bisa lebih jauh menitik beratkan satu identifikasi masalah yang akan kita buat analisisnya lebih jauh gitu kan dalam penelitian berupa kuantitatif ataupun kualitatif gitu ya. Nah, udah. Berarti itu identifikasi masalah udah selesai. Sebetulnya latar belakang masalah dan identifikasi masalah itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu gitu. Tapi ini adalah bentuk review Bapak atau mereview kalian
daripada materi yang Bapak sampaikan minggu lalu berkaitan dengan menyusun laporan hasil observasi. Memang kalau kita lihat di LKS tidak serta-merta kita diajarkan seperti ini, tapi Bapak ingin kalian bisa menyusun laporan hasil observasi ini dengan real, ya, dengan kenyataan, sehingga kalian bisa lebih jauh memahami tentang penyusunan laporan hasil observasi ini dengan baik, gitu ya. Berarti kalian juga mengikuti atau mencoba daripada analisis atau penyusunan laporan penelitian yang sesungguhnya seperti itu, ya. Baru setelah itu maka kalian membuat laporan observasi secara menyeluruh, gitu kan. Nah, oke. Setelah kita menyusun yang namanya, yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah, ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah tentang pembatasan masalah dan perumusan masalah, ya kan. Nah, pembatasan masalah adalah, ya, dari ketiga identifikasi masalah yang telah kita buat, yang telah kita tuliskan sebanyak 3 macam itu dalam bentuk pernyataan, ya kan. Kemudian kita buat pembatasan masalahnya, ya kan. Pembatasan masalah seperti apa? Kita ambil jadi 2. Kira-kira dari ketiga identifikasi masalah yang telah kita tuliskan itu, kita ambil 1 atau 2 diantaranya. Biasanya sih 2 biasanya. Ambil 2, ya kan? Ambil 2 yang kemudian kita kaji lebih ulang pada pembatasan masalah, dan masalah tersebut dibatasi pada apa, gitu. Contohnya tadi, ya kan? Ada sebagian, gitu, saya ambil contoh gini. Ada sebagian siswa dan siswi tidak memahami pembelajaran berbentuk daring karena aplikasi yang digunakan oleh guru itu begitu banyak, ya, atau mungkin cukup rumit, sehingga tidak seluruh siswa atau siswi bisa memahami dari proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kita ambil seperti ini, ya kan. Kita ambil satu bagian itu, kemudian dibatasi pada, ya, dibatasi pada proses pembelajaran apa? Dalam aplikasi Google Meet contohnya, atau dalam aplikasi Google Classroom, atau dalam aplikasi apapun. Jadi kita ambil satu contoh apa, gitu ya. Google Classroom contohnya, ya kan. Oh, berarti yang kita pahami, kenapa tidak seluruh siswa memahami, ya, bentuk pembelajaran daring dalam bentuk apa? Yaitu kan aplikasi apa? Aplikasi Google Classroom contohnya, atau mungkin Google Meet, atau mungkin juga apa, gitu ya. Nah, sehingga kita memuat daripada aplikasi tersebut, kita ambil, ya, kita cari sumbernya tentang pemrograman buku terkait dengan aplikasi itu, maka kita buat, ya, kita buat satu penelitiannya. Tapi kita tidak sampai dengan proses itu. Kenapa? Karena kita hanya sebatas membuat penelitian yang sederhana saja, gitu. Pembatasan masalah dibatasi pada apa? Ya, tadi mengenai PJJ, bahwa tidak seluruh siswa bisa mengikuti PJJ dengan baik. Kenapa? Karena identifikasi masalah adalah bla bla bla, gitu. Nah, ternyata salah satu identifikasi masalah yang telah saya buat, ternyata ada satu pembatasan masalah yang saya ambil dari ketiga identifikasi itu. Oh, berkaitan dengan aplikasi Google Classroom contohnya. Ya, tidak seluruh siswa bisa memahami Google Classroom. Bagaimana caranya sih? Gitu kan? Atau mungkin Google yang lain, atau mungkin aplikasi yang banyak, gitu. Pilih salah satu saja. Itu contohnya saja dari saya, ya. Contoh example atau sampel dari saya agar kalian bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang kalian kaji, gitu ya. 3 tuh, ya kan. Pembatasan masalah dibatasi pada Google Classroom, gitu contohnya. Oke, ya. Nah, kemudian, ya, Google Classroom ini juga apa, gitu, ya. Apakah Google Classroom ini digunakan untuk soal atau untuk jawaban, gitu ya. Nah, buat lagi nomor kedua, ya kan. Google Classroom dibatasi juga pada contohnya seperti itu. Oke, itu udah pembatasan masalah, ya. Sudah kita membuat pembatasan masalah. Nah, kemudian ada perumusan masalah.
Nah, ketika kita membuat pembatasan masalah itu berbentuk apa? Berbentuk pernyataan juga, tapi kita tambahkan dengan dibatasi pada. Jadi kita lebih menjurus. Yang artinya PJJ kan banyak tuh, bagaimana caranya pembelajarannya. Nah, kemudian kita buat identifikasi masalahnya, ya. Ternyata mungkin ada sebagian siswa bla bla, itu kita ambil lagi satu sampel. Nah, kemudian kita ambil lagi ketika kita membuat pembatasan masalah adalah satu masalah yang kita ambil dari identifikasi masalah itu, kita buat pembatasan masalahnya. Dibatasi pada apa? Aplikasi apa tadi? Google Classroom. Oke, selesai. Google Classroom dibatasi pada apa? Pembuatan soal, atau mungkin juga dari jawaban kalau siswa kan. Kalau siswa itu kan tinggal menjawab aja gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Nah, setelah itu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini adalah bentuk pertanyaan yang telah kita buat dalam pembatasan masalah dengan mengedepankan 5W 1H. Ya, 5W 1H. Apakah, bagaimana, mengapa gitu ya. Ya kan? Tapi tidak boleh siapa gitu ya. Nggak boleh siapa, harus bagaimana. Ya kan? Apakah boleh, kemudian bagaimana bisa seperti itu. Nggak boleh kapan, di mana, siapa, nggak boleh. Tapi harus what, apa, kemudian bisa juga how, bagaimana. Gitu ya. Hanya itu dua pertanyaan itu saja dari perumusan masalah. Ya, dari pembatasan masalah itu kita buat menjadi pertanyaan dari perumusan masalah. Satu apa? Kita tambahkan apakah gitu, atau bagaimana cara. Tuh. Kita buat dalam bentuk pertanyaan. Itu adalah perumusan masalah gitu ya. Jadi tinggal disalin aja dari pembatasan masalah ke perumusan masalah. Tapi kalau pembatasan masalah masih dalam bentuk pernyataan, tapi dibatasi pada, ada gitunya, ada kata gitu, ada kata pembatasan masalah itu apa? Dibatasi pada gitu ya. Pada apa? Terserah kalian. Contohnya tadi saya itu dibatasi pada Google Classroom. Ya, kemudian Google Classroom dibatasi pada apa? Dibatasi pada bagaimana cara siswa menjawab soal dari Google Classroom langsung di Google Classroom-nya. Gitu kan. Nah, kemudian perumusan masalahnya apa? Nah, dari buatan yang telah kita ambil di pembatasan masalah, kita jadikan sebagai pertanyaan. Ya, dari rumusan masalah itu. Pertanyaan. Tadi apakah, bagaimana. Nah, itulah. Ya kan? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian gitu ya. Kemudian ada metode penelitian, ada kerangka pemikiran gitu ya. Kalau kerangka pemikiran itu nanti sajalah ya. Yang penting itu saja dulu. Pembatasan masalah, perumusan masalah. Jadi tugas kalian adalah melanjutkan penelitian yang telah kalian buat pada pertemuan yang lalu. Ketika kalian sudah mendapatkan latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah pada minggu lalu yang telah saya berikan tugas kepada kalian lanjutkan pada hari ini, yaitu membuat pembatasan masalah. Kemudian perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian yang terakhir adalah metode penelitian. Itu saja ya. Kalian lanjutkan dalam bentuk Word ya, yang telah kalian buat pada pertemuan yang lalu, kalian lanjutkan saja. Setelah itu kalian bisa langsung mengirimkan tugasnya kepada email Bapak ya. Kalau sudah tahu kan email Bapak, silakan menyimak dan mengerjakan. Baik, terima kasih. Apabila ada yang kurang paham, kalian dapat tanyakan kepada saya atau dapat diulang kembali penjelasan yang telah saya berikan kepada kalian. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.